Yo guys, welcome back di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, di mana di sini ya kita akan membahas seputar investment khususnya di crypto market dari fundamental, technical semua bakal kita bahas. Oke. Nah guys, ya kita udah tahu sekarang ya, gue yakin buat kalian semua yang lagi mantengin market ya lagi deg-degan, lagi lumayan fear karena kita bisa lihat saat ini ya Bitcoin saat gue bikin video ini berada di angka 58.200-an gitu ya, bahkan sempat down lowernya sampai ke 56.500 nih kalau kita based on weekly chart gitu ya. Kalau kita move ke daily kita bisa lihat ya, ini level yang sudah gue gambar sebelumnya expected ya, ini sudah jebol ya, drop ke bawah. Tentu ini apa ya, gue dari kemarin bilang ini skenario yang sama sekali nggak kita harapkan. Tentu kita nggak mau skenario ini terjadi, but again market bisa kemana aja, market nggak akan bergerak sesuai skenario kita. Yang terjadi adalah Bitcoin drop ya, sekarang sudah lagi kita bisa lihat ngejebol sini. Ini menurut gue psychology level di sini nih di sekitar 60.000 lah ya, simpelnya ini psychology level. Dan kita bisa lihat dibukanya aja opennya di 60.600 ya, di candle hari ini open di 60.600 tapi sempat piercing down ya hampir 10% ya, mungkin ya 7-8% lah ya, sampai 56.500-an ya, walaupun sekarang di 58.200-an. Again market berada dalam kondisi fear sekali tentu dengan situasi ini ya, apalagi kita bisa lihat ini satu news yang sangat gak bagus gitu ya, sangat gak enak ya, yaitu mengenai CZ Changpeng Zhao ya yang di sentence dapat hukuman 4 bulan penjara gitu ya. Kalian bisa lihat kalau kalian buka chartnya Binance itu sempat kena flash ya, sangat singkat sekali ketika pengumuman itu resmi keluar. But again ya, Binance tentu kita bisa lihat based on chart itu salah satu yang sangat strong sekarang, jadi kayak lagi ya again ya, gue masih bilang itu masih sidelines lah ya, jadi masih sideways, gak ada satu pergerakan perubahan daripada karakter yang sangat berarti gitu based on charts gitu ya. Nah, so gimana ya next, apakah Bitcoin akan segera menuju ke target kita di sini di 52.000? Nah, ini yang menarik ya, walaupun teman-teman yang pertama tentu gue akan suggest kita menunggu daily close dulu. Kita tunggu ya, hari ini Bitcoin akan close di angka berapa ya. Kita bisa lihat kalau kita breakdown lagi ke 4 hour gitu ya, sudah piercing down sampai sini ya, possible-nya adalah yang terjadi adalah retest and then drop lagi ya. Seperti biasa teman-teman pasti tahu ini kan area, kita bilang ini area support ya, 1 2 3 4 di sini baru di sini jebolnya. Oke. Jadi ini area support yang normally mestinya akan berubah menjadi resistance ya. Jadi kalau dia sebelumnya support yang kuat memantul dari situ, sekarang ketika jebol pun kalau secara psikologis dia akan menjadi resistance, akan menjadi atap yang sulit ditembus ya, at least nggak mungkin sekali gitu ya. So based on chart ini kalau kita berdasarkan 4 hour kita bisa lihat mestinya akan terjadi pattern pergerakan seperti ini ya, mungkin akan retest dulu ke sekitar 60-62 and then baru kembali bisa mengalami penurunan sampai ke 52.000-an area situ gitu. Again, that's ideal condition ya. Itu kalau teman-teman ngelihat sekarang kalau para technical analyst gitu ya, itu sesuatu yang sangat predicted, sesuatu yang ketebak ya, sesuatu yang semua orang nantikan, sesuatu yang semua orang harapkan, kira-kira gitu. Tapi pertanyaannya, apakah market akan memberikan kalian sesuatu yang sesuai harapan kalian? Again ya, ini yang nggak tentu, ini yang nggak pasti, ini yang menurut gue satu kemungkinan yang nggak boleh kita terlalu naif untuk berpikir market akan gue bilangnya nurut sama kita, akan bergerak sesuai kehendak dan kemauan kita. Ini nggak mungkin ya, so kita harus prepare for both scenarios ya. Bisa jadi ternyata ini cuman piercing down, cuman ngelikuidasi para late longs gitu ya, dan akhirnya market recover dari sini. I don't know, bisa jadi ya, apalagi kita harus tunggu sebenarnya untuk lebih firm, kita tunggu daily close-nya. Kalau ternyata daily close itu berada di area ini berapa? Ini 59.000. Let's say di bawah 59.200, di bawah area ini, maka memang ada kemungkinan, ya sekali lagi gue bilang ada kemungkinan memang pattern ini sudah jebol dan ini akan menjadi resistance. Kalau ternyata ini akan menjadi resistance, kalau ternyata memang close-nya ya di bawah support area sini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata close-nya di atas 60.000, di atas 59.500 ini ya, di area sini sampai 60.000-an,
hati-hati, bisa jadi itu cuman jebakan gitu. Itu cuman jebakan yang bisa nge-trap kalian semua dan berpikir ini akan segera menuju ke sini, padahal sebenarnya enggak gitu. Bisa jadi ya, kita harus fluid, kita harus siap dengan segala kemungkinan menurut gua. Walaupun untuk sekarang ini kalau dalam perspektif gue pribadi, gue lebih condong ke skenario yang ini ya. Ini bener-bener recover, ini bukan recover lah ya, tapi kayak retest area resistance-nya, akhirnya jebol lagi, drop lagi sampai area 52 secara bertahap gitu ya. Itu menurut gue kemungkinan yang terjadi, apalagi kalau memang daily candle close di bawah 59.000. Gue expect hal itu, movement itu yang akan terjadi berikutnya di Bitcoin gitu. Tapi teman-teman, again gue ingetin sama kalian, ini kan Bitcoin koreksinya ya, walaupun kalian bisa lihat ya, market itu fear luar biasa pada Bitcoin bear market ya, Bitcoin ngedump, padahal sejatinya Bitcoin itu baru koreksi sekitar 23%. Sedangkan Bitcoin ya dari sejak let's say dari awal tahun aja ya, dari 1 Januari ya, dari Januari di sini, dari Januari 2024 sepanjang bulan Januari itu Bitcoin sudah sempat naik sampai dengan 74%. So gue consider gini, kalau teman-teman di kondisi ini kalian panik ya, kalian langsung bener-bener panik dan kalian curhat di Twitter, curhat di TikTok, stres semuanya, kemungkinan besar karena kalian pasti membeli di area sini ya. Kalian beli literally di pucuk, sehingga kalian ngerasain yang namanya ya, itulah akibat dari kalian membeli karena FOMO, karena orang-orang pada profit, pamer profitnya, kalian kena FOMO-nya, takut ketinggalan, Bitcoin segera menuju 88, 100 ribu, dan akhirnya kalian portonya yang kena halving ya. Jangan salah gitu. Tapi again guys, gue sekali lagi mau ngingetin, outlook long term kita masih sangat bullish. Dan kalau kita berkaca kepada cycle sebelumnya, kita zoom out dulu lah ya. Pertama kita zoom out, guys, this is nothing ya. Menurut gue kalau kita zoom out, basically ini nothing. Ini cuman koreksi 20 something persen. Bisa jadi bahkan sampai sini, it's still nothing menurut gua. Dan sebelumnya di tahun 2020 kalau kita berkaca di halving sebelumnya, itu kan halving kan sekitar Mei 2020, Bitcoin pun sempat mengalami konsolidasi cuma sekitar belasan persen. So I think ya, kalau misalnya konsolidasi di area sini di saat Bitcoin sudah naik segininya, itu buat gua masih sangat normal in my personal opinion ya. Again, long term gue masih sangat bullish ya. Gue nggak tahu apakah Bitcoin akan tap in 52 ya sebagai first level. Gue nggak tahu, let's see, kita pantau sama-sama tentunya dari waktu ke waktu. Gue nggak berani memberikan outlook yang terlalu panjang terlebih dahulu dan akhirnya bikin kalian bahaya menurut gue. Secara pribadi gue tetap percaya kalau memang kalian punya long term conviction, udahlah, lebih baik santai aja lah di market, deploy aja capital pelan-pelan, santai aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah FOMO, nggak usah panik. Kita secara bertahap, secara elegan terus deploy market, and then gue tetap yakin 2025 kita akan win ya. Win di sini adalah profitable. Nggak mesti kalian bisa catch semua timing market dengan tepat, nggak mesti kalian bisa beli di bawah, jual di atas semua exact dengan tepat ya. Mungkin sebagian dari kalian tuh ya, gue cukup yakin banyak dari kita yang berpikir secara naif ya, dan kita akan bisa timing the market dengan sangat akurat ya. Let's say ini gue hapus dulu. Ya, maksudnya gini, let's say ya, kalian beli di sini, jual lagi di sini, beli lagi di sini, jual lagi di sini, beli lagi, terus short di sini, close di sini gitu. Ya, buat gue, lu dewa sih kalau bisa kayak gitu ya. Tapi again, game yang selalu gue share ke teman-teman adalah ya, dari sejak Januari 2023, kalau kalian juga nonton channel gue pribadi ya, let's just buy here and sell here ya. Itu game yang gue mainkan ya. Buy di sini and then sell di sini, we maximize our profit ya, terutama di Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Kira-kira itu yang tetap gue advise sama teman-teman. Long term gue masih sangat bullish, perjalanan masih sangat panjang, tapi tentu pergerakan chart dari waktu ke waktu akan terus gue update sama kalian semua ya. Guys, sebelum gue ending video kali ini, again gue mau ingetin ada ini project yang sangat menarik, yaitu Dogeverse ya, Dogecoin dalam versi multi chain yang ada di kalian bisa lihat Ethereum, BSC, Matic, Avalanche, Base dan juga Solana yang akan segera launching soon ya, karena ini masih dalam tahap pre-sale ya. Kalian bisa buy dari semua chain ini ya, karena ini multi chain Doge ya. Tapi tentu gue ingetin, this is meme coin ya, ini meme coin yang tentu
itu utility-nya hanya untuk ditradingkan, dan di sini paling ada staking reward untuk kalian yang ketika kalian dapat dari presale kalian hold, ada staking reward. Tapi again, this is meme coin, sehingga menurut gua sangat-sangat perlu kalian bener-bener due diligence, sangat-sangat perlu kalian research dulu, sangat perlu kalian sangat berhati-hati dan tidak all in. Tentunya bahaya banget kalau kalian langsung deploy all in, bahaya, yaitu sangat-sangat gak bijak. But again, kalian tahu kalau yang namanya meme coin itu adalah ya jenis kripto dengan risk reward tertinggi ya. Risknya kalian bisa kena rug pull ya, worst case-nya, atau ya rewardnya bisa jadi kalian jackpot luar biasa dan tiba-tiba dapat atensi dari market yang sangat-sangat masif dan banyak liquidity yang kesuntik di dalamnya, dan bisa jadi itu akan jadi jackpot. Well, see ya, kita lihat sama-sama nanti ketika Dogeverse ini akan benar-benar launching ya. Belum ada tanggal eksaknya kapan, tapi kalian bisa lihat presale sudah terkumpul sekitar 12 juta dolar. Gila banget nih, gila banget 12 juta dolar karena ini participants-nya dari seluruh dunia. Oke, kalian bisa cek lagi kalau kalian mau cek about project ini atau other project ya yang memang menarik, kalian bisa langsung cek di kolom description kita. Oke, nah kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di comment section dan kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.